Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam program Sate Penyuk, Sate Teduh bersama penyuluh Kepulauan Bangka Belitung. Saya Wida Najab, penyuluh dari Bangka Induk. Pada saat malam hari ini, sebelum kita membaringkan tubuh kita untuk istirahat, mari kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki dalam renungan ini, kita bawa di dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang dalam sorga, pada saat malam hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan sudah menolong kami sepanjang hari yang berjalan Tuhan. Engkau telah berikan kami kekuatan, Engkau telah beri kami kesehatan, bahkan Tuhan sudah memberkati kami, mencukupkan segala keperluan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari sebelum kami mengakhiri pada malam hari ini, kembali Tuhan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, kembali kami dikuatkan, kembali kami mendapat semangat baru di dalam kami melewati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur karena Engkau baik buat kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan, mari saudaraku, pada malam hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini saya akan beri tema kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita boleh ada sampai pada saat ini, semua itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus selalu menyatakan kebaikannya kepada orang yang percaya, kepada orang yang mengasihi Dia. Tuhan itu mengasihi kehidupan kita. Tuhan itu baik. Kita lihat di dalam Mazmur 100 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan, dikatakan Mazmur 100 ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Luar biasa saudaraku yang kasih, bahwa Tuhan selalu menyatakan kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kasih setia Tuhan bukan hanya untuk pribadi kita, bahkan sampai turun-temurun, bahwa kasih Tuhan itu selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berpaling dari kehidupan kita. Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu mencintai kita. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan selalu menyatakan kebaikannya kepada orang yang percaya, kepada orang yang tetap tinggal di dalam Dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa dikatakan bahwa Tuhan itu bukan hanya baik, tetapi Tuhan itu baik dan benar. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Tuhan Yesus adalah kebenaran. Kita percaya bahwa kita orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Seringkali iblis menuduh kita bahwa kita orang berdosa, orang yang tidak benar, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus mempunyai keyakinan yang teguh, keyakinan yang kokoh, bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan kita lagi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mau supaya kita senantiasa berjalan menurut kebenarannya,
berjalan menurut jalan-jalannya Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kita tetap berjalan menurut jalannya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, Ia selalu menuntun jalan kepada orang yang sesat. Tuhan Yesus tidak mau kita tersesat. Dia selalu menunjukkan jalan-jalan yang benar kepada orang-orang yang mau berjalan mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Namun seringkali kita sebagai manusia, seringkali kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Seringkali kita mau berjalan menurut jalan kita sendiri. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia tidak mau kita tersesat. Dia tidak mau kita melangkah ke jalan yang salah. Dia tidak mau kita berjalan menurut jalan-jalannya, menurut keinginan daging kita. Kita tahu kalau kita berjalan menurut jalan keinginan daging kita, kita akan tersesat. Tetapi kalau kita selalu mengikuti jalan-jalannya Tuhan, selalu kita berjalan ke jalan yang benar, kita akan merasa aman, kita akan menikmati bersama dengan Tuhan. Yang kedua dikatakan, ayat yang ke-9, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mau membimbing orang-orang yang rendah hati, bukan membimbing orang-orang yang sombong. Orang yang rendah hati selalu mau dipimpin oleh Tuhan, selalu mau berjalan menurut jalan-jalannya Tuhan. Tetapi orang yang sombong, orang yang congkak, dia merasa kuat, dia merasa benar, dia tidak mau berjalan menurut jalannya Tuhan. Dia tidak mau berjalan dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada berkat spesial buat orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Yang pertama dikatakan orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Pertama dikatakan kekayaan, kedua kehormatan, ketiga kehidupan. Ditulis di dalam Amsal 4, Amsal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat yang keempat. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Amsal 4, Amsal 22, Amsal 22 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudaraku, luar biasa, orang yang rendah hati, orang yang mau dipimpin oleh Tuhan, dikatakan ada berkat yang luar biasa. Kekayaan, kehormatan, kehidupan akan menjadi bagian orang-orang yang rendah hati. Yang ketiga dikatakan, Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, Tuhan selalu mengajarkan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus adalah guru yang besar, guru yang sejati. Saudaraku, biarlah kita sebagai anak Tuhan, kita selalu mau belajar kepada Tuhan Yesus. Kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai guru kita, yang senantiasa kita mau diajar oleh Tuhan. Karena Ia selalu mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan Yesus selalu mau mengajar, mau membimbing orang-orang yang senantiasa memiliki hati yang rendah hati. Tuhan Yesus tidak mau membimbing, mengajar orang yang sombong, orang yang tidak mau dibimbing. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajar, membimbing anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang rendah, yang mau dipimpin oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 149 ayat yang keempat dikatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mau berusaha, kita mau belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Dikatakan bahwa orang yang berkenan
di dalam Tuhan, bahwa Ia akan memahkoti orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari pada malam hari ini kita mau menghargai kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu selalu baik, Tuhan selalu menyatakan kebaikannya kepada orang-orang yang mau dipimpin oleh Tuhan, kepada orang-orang yang tidak sombong, kepada orang-orang yang mau berjalan menurut jalan-jalannya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa sebelum kita beristirahat pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah selalu yang menyatakan kebaikannya kepada kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami senantiasa mau berjalan menurut jalan-jalannya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kalau kami senantiasa mau dipimpin, mau dituntun oleh Tuhan, kami akan merasa menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, keluarga kami dimanapun berada. Tuhan, juga Engkau menyertai, Engkau melindungi. Tuhan Yesus, bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat beristirahat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bertemu kembali dalam program yang sama. Haleluya.